Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami dengan judul Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan penyuluhan terkait penerapan PHBS guna menekan kejadian ISPA di Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama Muhammad Sabnu Ramadan, yang kedua saya sendiri Tiara Adwitia, yang ketiga Ibnu Fajir Ramadan, yang keempat Ersa Sari Yulita Putri, yang kelima Widya Melihandra. Letak geografis dan topografi Kecamatan Kalidoni. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sako dan Kabupaten Banyuasin, di sebelah selatan berbatasan dengan Seberang Ulu 2, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pelaju dan Ilir Timur 2. Kecamatan Kalidoni terbagi menjadi 5 kelurahan. Ada Seilais, Seselinca, Seselayur, Kalidoni, dan Bukit Sangkal dengan luas yang berbeda-beda. Kondisi geografis. Penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 112.932 jiwa yang terdiri dari 56.899 penduduk laki-laki, 56.033 penduduk perempuan dengan rasio sebesar 101,55%. Pada tahun 2019, kepadatan penduduk mencapai 4.045 jiwa. Jumlah kartu keluarga di 5 kelurahan dapat dilihat jumlah penduduk sebanyak 111.030, jumlah keluarga sebanyak 26.056. Tingkat pendidikan sebanyak 40 SD dan MI, 21 SMP dan MTS, 14 sekolah SMA, SMK, dan MA. Mata pencarian, kegiatan perekonomian di wilayah Kecamatan Kalidoni didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Selain itu, juga kecamatan ini terdapat 1 pasar permanen, 44 minimarket, 3 hotel atau penginapan, dan 475 toko warung kelontong. Masalah kesehatan masyarakat di Kecamatan Kalidoni. Melalui pengamatan angka kesakitan di bulan Januari 2018 hingga sekarang, penyakit terbanyak pada kunjungan rawat jalan Puskesmas Kalidoni, Palembang, yaitu ISPA, hipertensi esensial primer, gastritis, diabetes mellitus, penyakit kulit dan jaringan, penyakit otot dan jaringan, penyakit saluran nafas bagian bawah, penyakit mata, diare, penyakit pada telinga, dan mastoid. Yang paling banyak dapat kita lihat pada kasus ISPA. Masalah KIA. Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi dibanding dengan negara ASEAN. Berdasarkan data survei, tahun 2012 angka kematian ibu sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Palembang cenderung meningkat pada tahun 2019. Berdasarkan laporan Polri, jumlah kematian bayi di tahun 2018 sebanyak 1 kematian bayi di Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, yang diakibatkan oleh air susu. Dan pada tahun 2020, angka kematian bayi dan anak balita dilihat dari profil kesehatan tahun 2020 di Kota Palembang disebabkan paling banyak itu berat badan lahir rendah, sebanyak 6 orang. Jumlah kematian anak yang ada di Kecamatan Kalidoni yaitu ada 1 orang yang disebabkan oleh BBLR. Jumlah kematian ibu di Kota Palembang tahun 2018, 2019, 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini. Masalah lingkungan. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas air bersih. Jumlah pemakaian air di rumah tangga dalam sehari semalam dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga, yang dikelompokkan menjadi beberapa kriteria, yaitu 5 kategori dan 2 kategori. Yang pertama yaitu pemakaian air lebih kecil dari 5 liter, pemakaian air antara 5 sampai 19,9 liter, pemakaian air antara 20 sampai 49,9 liter, pemakaian air antara 50 sampai 99,9 liter, pemakaian air lebih besar atau sama dengan 100 liter, pemakaian air dengan 2 kategori yaitu pemakaian air lebih kecil dari 20 liter dan pemakaian air lebih besar atau sama dengan 20 liter. Ini mempunyai resiko dan tujuan yang berbeda-beda. Yang kedua yang akan kami bahas yaitu pembuangan air limbah dari kamar mandi atau tempat cuci dan dari dapur. Sarana pembuangan air limbah
pembuangan air limbah yang berasal dari kamar mandi atau tempat cuci tidak berasal dari jamban. Sedangkan pembuangan air limbah dari dapur adalah tempat pembuangan air limbah yang berasal dari dapur. Sarana pembuangan air limbah tersebut dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penampungan tertutup, penampungan terbuka, tanpa penampungan atau di tanah, dan langsung ke got, kali, atau sungai. Yang ketiga yaitu penanganan sampah rumah tangga. Jadi, jenis tempat penampungan sampah organik dikelompokkan menjadi tempat sampah tertutup dan terbuka. Pengelolaan sampah rumah tangga dikelompokkan menjadi diangkut, ditimbun dalam tanah, dibuat kompos, dibakar di sekitar rumah, dibuang ke kali, parit atau laut, dibuang ke sembarang tempat. Upaya pengelolaan sampah rumah tangga dikategorikan baik jika dilakukan dengan cara diangkut, ditimbun dalam tanah tertutup dan dibuat kompos. Sedangkan dikategorikan tidak baik jika dibakar, dibuang sembarangan ke tempat kali, selokan, laut, atau sungai. Selanjutnya yaitu perilaku menguras bak mandi, ember besar, atau drum. Perilaku rumah tangga dalam membersihkan ini untuk menghindari adanya jentik nyamuk, apalagi di zaman pancaroba seperti ini. Upaya pemberantasan sarang nyamuk melalui kegiatan 3M, yaitu menguras, menutup, mengubur, dan cara pencegahan plus lainnya, merupakan upaya rumah tangga dalam mencegah perkembangannya vektor nyamuk dalam rumah tangga dan lingkungan. Yang keenam yaitu keadaan rumah. Nah, penilaian keadaan rumah dibedakan pada 3 ruangan, yaitu ruang tidur, ruang dapur, dan ruang keluarga. Keadaan rumah berdasarkan kondisi rumah yang dapat mencegah resiko perkembangan penyakit, yaitu dengan jendela dibuka setiap hari, ventilasi cukup, dan pencahayaan yang cukup. Apa sih akar penyebab masalah kesehatan masyarakat? Menurut WHO 2005, kematian balita disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA sebanyak 19%, yang merupakan urutan kedua penyebab kematian balita. Sedangkan 26% infeksi berat yang sudah termasuk ISPA merupakan penyebab kematian bayi. Berdasarkan permasalahan yang ada pada poin sebelumnya, terdapat beberapa penyebab masalah, yaitu yang pertama status gizi. Timbulnya gizi yang kurang tidak hanya dikarenakan asupan makanan, tetapi juga penyakit. Selain itu, penyebab oleh kurangnya pengetahuan orang tua, terutama ibu, kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah merupakan penyebab kurangnya gizi pada anak. Karena jika anak sudah jarang makan, maka otomatis akan kekurangan gizi dan menyebabkan penyakit. Yang kedua yaitu status imunisasi. Proporsi balita yang mengalami ISPA lebih banyak pada balita yang imunisasinya tidak lengkap dibanding dengan balita yang imunisasinya lengkap. Koch et al. 2003 yang menyatakan bahwa imunisasi yang lengkap dapat memberikan peranan yang cukup berarti dalam mencegah penyakit ISPA. Oleh sebab itu, kita harapkan balita ini mempunyai imunisasi yang lengkap untuk menghindari penyakit-penyakit lainnya juga. Yang ketiga yaitu kepadatan tempat tinggal. Luas bangunan tidak sebanding dengan jumlah penghuni yang dapat menyebabkan kekurangan konsumsi O2, sehingga jika salah satu penghuni menderita penyakit, maka akan mempermudah penularan kepada anggota lain. Semakin padat tempat tinggal, maka perpindahan penyakit menular melalui udara akan semakin mudah dan cepat. Keadaan ventilasi. Ini juga sangat penting karena ventilasi tidak memenuhi syarat menyebabkan pertukaran udara tidak dapat berlangsung dengan baik. Akibatnya asap dapur dan rokok dapat berkumpul di dalam ruangan. Pengaruh buruk ruangan ventilasi adalah kurangnya kadar O2 dan bertambahnya kadar CO2. Adanya bau pengap, suhu udara ruangan naik, dan kelembapan udara ruangan bertambah. Yang kelima ada status merokok. Dalam rokok terdapat 4.000 zat kimia berbahaya bagi kesehatan. 2 diantaranya yaitu nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik. Jika kita sering terpapar asap rokok, walaupun kita tidak merokok, maka sama saja dapat merusak mekanisme pertahanan paru-paru.
sehingga mempermudah timbulnya gangguan saluran pernafasan. Yang kelima, tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini erat kaitannya dengan kesehatan keluarga. Semakin meningkatnya pendidikan di masyarakat, diharapkan akan berpengaruh positif terhadap pemahaman masyarakat. Namun, rendahnya tingkat pendidikan ibu dapat mempengaruhi perilaku ibu dalam mencegah penyakit ISPA yang melakukan perawatan pada balita yang mengalami ISPA. Tingkat pengetahuan. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Rendahnya kualitas kesehatan keluarga termasuk balita disebabkan oleh rendahnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan. Selanjutnya yaitu sosial ekonomi. Tingkat penghasilan keluarga erat hubungannya dengan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan dan upaya pencegahan penyakit. Karena penurunan pendapatan dapat menyebabkan kurangnya daya beli dalam memenuhi konsumsi makanan sehingga akan mempengaruhi terhadap status gizi. Rencana program pemberdayaan masyarakat yang kami buat. Program ini berfokus pada diri individu dalam mencegah terjadinya penyakit ISPA. Fokus kegiatannya yaitu menguatkan dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat Kecamatan Kalidoni. Adapun penjabaran kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut. Program yang kami buat yaitu pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan terkait penerapan PHBS guna menekan kejadian ISPA di Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Tujuannya yang pertama memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat terkait penerapan PHBS dengan memberi materi. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat lebih paham dan dapat menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu membuat masyarakat menjadi kreatif dalam menciptakan makanan bergizi di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, apabila masyarakat telah menerapkan kegiatan PHBS, maka diharapkan angka kejadian ISPA dapat menurun. Sasaran kegiatan ini ditunjukkan pada masyarakat, khususnya pada ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak. Metode pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan terkait kegiatan PHBS khususnya materi gizi dan rokok. Materi akan disampaikan oleh petugas puskesmas dan mahasiswa. Agar mudah memahami, materi ini akan diberikan melalui buklet yang menarik, PPT, dan video. Setelah diberikan materi, selanjutnya akan diberikan post-test yang di akhir program. Kemudian, anak-anak di pihak sekolah dapat membuat kawasan bebas rokok di lingkungan sekolah. Selanjutnya bagi bapak-bapak membuat kelompok per RT atau RW membuat kawasan bebas rokok, dan ibu-ibu dapat membuat kreasi makanan gizi seimbang, dan kemudian makanan kreasi tersebut dapat dijual ke masyarakat di Kecamatan Kalidoni. Alokasi waktu dan tempat. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 bulan. Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 31 Desember 2021. Program ini dilaksanakan di beberapa tempat dengan menyesuaikan sasaran yang dituju. Apabila dituju pada anak-anak, maka pelaksanaan dilakukan di sekolah-sekolah. Alokasi dana. 1. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Yang kedua, dana operasional kecamatan. Yang ketiga, aspirasi dana kecamatan. Alokasi SDM. Dalam mensukseskan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini sangat diperlukan sumber daya manusia. Pihak-pihak perlu dilibatkan dalam program ini. Adapun pihak-pihak yang perlu dilibatkan yaitu puskesmas, kepala sekolah, RT atau RW, dan tokoh masyarakat lainnya di Kecamatan Kalidoni. Sarana yang dibutuhkan yaitu proyektor, buklet, kuesioner, perlengkapan masak. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.